Bapak Ibu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai red coffee. Mengapa pada saat minum red coffee terjadi healing process yang kami sebut atau rasa tidak nyaman pada tubuh. Nah, ini terjadi karena ada banyak masalah di dalam peredaran darah pada orang tersebut, karena fungsi red coffee sendiri ini adalah untuk memperlancar dan menghancurkan lemak di dalam darah. Sehingga pada saat proses pembersihan pembuluh darah tersebut ada rasa tidak nyaman, di mana pada saat darah yang tadinya jalan tidak lancar dan dibersihkan oleh red coffee, maka darah itu akan berjalan menjadi lebih cepat. Nah, pada saat darah menjadi cepat, maka ada beberapa hal yang rasa tidak nyaman. Dan itu kita sebut adalah healing process. Nah, healing process ini tidak akan terjadi terus-menerus setiap kali minum red coffee. Tetapi ini terjadi hanya di awal-awal saja. Karena pada saat pembuluh darah sudah bersih, maka semua akan menjadi normal kembali. Dan tidak akan terjadi healing process lagi pada saat minum red coffee. Ini terjadi mungkin sekitar 3-5 saset. Setelah 3-5 saset ini, maka semua akan kembali normal. Nah, kalau sampai terjadi healing process, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan minum 1 saset sekaligus, tetapi minum setengah saset, atau 1 saset itu dibagi 2 kali. Contoh, minum pada pagi hari setengah saset, minum setengah lagi pada saat malam hari. Dan apabila masih terjadi seperti itu, maka yang harus dilakukan adalah minum air putih yang banyak dan dibawa istirahat. Maka pada saat bangun akan segar kembali. Itu yang harus dilakukan apabila terjadi healing process. Jadi untuk anjuran minum untuk pemula itu adalah sebaiknya dilakukan 2 kali dalam 1 saset. Jadi pagi hari minum setengah saset, lalu malam hari minum setengah saset. Atau setiap hari tetapi hanya setengah saset saja. Nah, kalau hari ini diminum setengah saset lagi disimpan untuk besok. Itu dilakukan secara 1 minggu. Setelah 1 minggu baru Bapak atau Ibu coba minum 1 saset. Tetapi kalau masih merasakan tidak nyaman, sebaiknya lakukan hanya setengah saset saja. Nah, kalau saya boleh sarankan, jangan dicampur dengan susu, karena susu akan menurunkan atau menghilangkan efektivitas dari red coffee sendiri. Jadi sebaiknya red coffee ini diminum secara single atau dinikmati seperti kita menikmati minum kopi biasa. Untuk red coffee sendiri sebenarnya bisa membantu program hamil, tetapi dari sisi prianya. Kenapa hanya dari sisi prianya? Karena red coffee ini mengandung ginseng, cordyceps, dan bahan lainnya yang bisa membuat peredaran darah lancar. Pada saat peredaran darah lancar, sehingga fungsi ereksi jadi lebih maksimal. Dan pada saat fungsi ereksi lebih maksimal, maka kualitas sperma pun akan menjadi lebih bagus. Sehingga pada saat kualitas sperma bagus, benih-benih yang akan menjadi janin akan semakin banyak pula. Jadi memang bisa untuk membantu program hamil, tetapi dari sisi prianya saja.